ini kan mengatakan bahwa eh, apa itu sebuah equilibrium dari aliran massa atau yang berubah di dalam. Jadi saudara harus betul-betul sekarang ini sudah di Maksudnya mengerti bahwa yang bertuliskan del del T integral kontrol volume rho dV ini bukan yang mengalir, tetapi yang berubah di dalam volume atom. Oke, saya kira saya akan ulangi sedikit saja supaya saudara punya feeling akademik yang sudah melekat. Katakanlah saya ambil untuk contoh ini, dia hanya memiliki kontrol surface kiri untuk masuk dan kanan untuk keluar. Oh, kayak pipa, Pak? Iya, kayak sebuah pipa, gitu ya. Nah, orang mengalirkan air yang dihisap dari sebuah sungai bercampur pasir. Masuknya melalui ruas kiri ini sejumlah M.1 ya masuk itu sejumlah misalnya 20 kg per sekon air campur pasir. Wah, hasil ruas sisi kanan ini jauh. Kira-kira ada ya 100 meter pipanya. Sehingga mengizinkan secara gravitasional pasirnya mengendap dalam pipa. Tahu ya? Oke. Nah, keluarnya diidentifikasi massa alir keluar dari yang ruas kanan hanya sebesar 12 kg per detik. Dia harus nol jumlahnya. Maka yang masuk 20, keluar 12, yang 8 kemana? Yang 8 itu yang berubah di dalam volume atom. Ada apa ini kok di dasar pipa ada timbunan sebesar berapa? 8 kilo tiap detik. Ngerti ya maksudnya ya? Membaca ini itu harus paham seperti itu, gak usah dihafal. Gitu ya. Baik dia diturunkan dalam persamaan integral maupun yang didasari persamaan diferensial, maksudnya sama. Seperti itu. Gitu ya. Jadi, baik saudara. Nah, kalau kemudian kita lanjut tidak lagi mengingat itu, maka didapatkan dalam persamaan di koordinat kartesian melalui saluran kubik itu x, y, z adalah del rho u del x ditambah del rho v del y ditambah del rho w del z del rho t del rho del t sama dengan 0. Yang belakang ini nampaknya terkait dengan laju perubahan massa dalam volume atom. Kalau dia steady, dia sama dengan 0. Oke. Sedangkan bila aliran ini tidak berubah density-nya dari satu titik ke titik yang lain sepanjang streamline, gitu ya, kemarin kita diskusikan serius itu, untuk membenarkan beberapa pengertian saudara yang masih belum benar. Jadi incompressible atau compressible itu dari sebuah aliran bukan ditinjau dari sebuah penampang dia itu sama serba sama atau tidak serba sama density-nya. Bukan. Misalnya saudara bayangkan penampang satu memiliki luasan segini, ya, dia punya titik-titik di penampang satu di mana dia masuk, fluidanya masuk. Nah, bila saudara dapatkan density di penampang satu di antara titik satu dengan yang lainnya itu serba sama, itu bukan incompressible flow. Itu disebut density uniform pada section 1. Mengapa dia uniform? Sebab dia terdapat pada aliran yang homogeneous flow. Aliran yang tercampur dengan sempurna, density-nya akan serba sama. Disebabkan tekanannya serba sama. Dan temperaturnya serba sama. Kita bisa menggunakan
persamaan gas ideal di dalam termodinamik kalau itu mengatur masalah aliran udara. Ya, jadi bukan. Lalu yang disebut incompressible dan compressible itu seperti apa? Baik aliran dari seksi 1 mengalir ke seksi 2, ya, pada dari titik 1 di seksi 1 ke titik 2 di seksi 2 sepanjang 1 garis alir. Yang lainnya juga ada garis alir yang lain yang membawa dari misalnya 1A, 2B, 2A, 1B, 2B, dan sebagainya. Bila sepanjang streamline itu density-nya tidak berubah, maka itulah yang disebut incompressible. Perlu juga saya tekankan pada mahasiswa sekalian bahwa aliran fluida compressible semacam udara dan gas yang lain belum tentu alirannya kompresibel. Udara mengalir dengan density yang konstan dari satu titik ke titik yang lain sepanjang streamline. Udara fluida kompresibel, tetapi alirannya incompressible tentu saja seperti itu. Nah, bisa secara mengerti ya sekarang. Baik, oleh karena itu apabila dalam persamaan ini, ya persamaan dalam bentuk Cartesian koordinat ini, kita terangkan untuk kejadian aliran incompressible, maka semua turunan rho terhadap koordinat posisi adalah sama dengan 0. Jadi density dibawa ke titik 1 ke titik 2 berubah ke X 0, berubah ke Y juga 0, berubah ke Z juga 0. Mengapa kok ke X, ke Y, ke Z? Sebuah kejadian mungkin membawa aliran ini dari satu titik ke titik yang lain dengan streamline yang berubah posisi baik ke X maupun ke Y maupun ke Z. Ya kan? Dia tidak, kalau aliran lurus tidak berubah Y dan Z-nya, berarti aliran itu sepanjang sumbu X. Gitu ya. Kalau dia berubah, ada perubahan posisi, maka seluruh perubahan density baik ke X, ke Y maupun ke Z sama dengan 0. Maka untuk aliran incompressible didapatkan ini. Nah, perlu kemarin sudah kita bicarakan bahwa yang ada di dalam ini, lihat kursor saya, ruas kiri, del rho, del U, del rho U, del X, del rho V, del Y, del rho V, del Z, ini jumlahan ini kalau diturunkan di dalam penulisan operasi vektor itu disebut divergensi rho V. Divergensi vektor itu adalah bila operator dikalikan dengan operasi dot dengan vektor yang lain. Operator dot vektor adalah divergensi. Hasilnya skala. Ya. Oke. Jadi kalau rho-nya tadi dianggap incompressible, dia tidak berubah, maka jadi du del U del X, del V del Y, del W del Z sama dengan, ya ini adalah divergensi V vektor sama dengan 0. Oke. Kenapa ya secara kebetulan, saya buka diskusi sekarang. Kenapa secara kebetulan kok ini luar biasa kebetulannya ya? Di mana ya secara kebetulan itu terjadinya? Atau apa yang bisa diterangkan luar biasa secara kebetulan itu? Saya tanya, mengapa harus operasi dot yang harus terjadi di sini? Mengapa operasi dot vektor yang harus terjadi dalam pernyataan untuk kekekalan massa ini? Mengapa bukan operator cross V vektor? Kenapa harus dot? Silakan. Divergensi adalah hasil kali operator. Ini operatornya adalah I del X, J del Y, K del Z. Otomatis dia sebuah vektor, ya, yang akan membawa dia jadi sebuah vektor kalau dioperasikan dengan yang lain. Bisa jadi
sebuah skalar kalau operasinya adalah dot operasi, ya. Oke. Nah, ini bagus gitu ya. Sebelum masuk untuk soal, saya pertanyakan kepada saudara. Ada nilainya loh ya, setiap kali kuliah ini saya. Apakah yang sebenarnya ini luar biasa bahwa ternyata yang di ruas kiri ini kalau dituliskan operasi vektor adalah operator dot v vektor, dibaca divergensi v vektor sama dengan 0. Loh, kok benar ya? Apanya yang benar itu? Silakan. Anak 44 mestinya ikut dengan sesuatu yang apa itu? Niatnya kuat untuk bisa belajar mekanika fluida ini. Halo, operator dot dari vektor hasilnya skalar. Vektor dot vektor skalar, ya. Skalar itu bukan vektor. Oke. Sedangkan kalau dia dioperasikan dengan operasi cross, bacanya curl, C-U-R-L, curl V vektor, gitu ya. Ini kok pas-pas sekali ya, kok juga bukan curl, kok ya dot gitu ya, kok divergensi. Kenapa saya bicara gitu? Silakan, ayo. Angkat tangan. Loh, kalian saya ingatkan ya, berangkat sekolah untuk kuliah, baik offline maupun online, insya Allah hanya untuk beribadah, membuat amal soleh, gitu ya. Yang betulan, gitu ya. Jangan tidak belajar, selalu, terus pokoknya UKAI sebelum UTS, gitu. Gak akan bagus saudara akan punya hasil kuliah kalau saudara tidak membacanya ulang. Ini pertanyaan anak-anak yang sudah lulus kalkulus harus bisa. Atau sudah lulus fisika. Ada besaran, sudah di awal Metode 1 disebut, bahwa medan ini ada medan skalar, medan vektor, dan medan tensor. Nah, tatkala kita belajar kontinuitas tekanan massa ini, mengapa secara pas luar biasa, ya, dari penurunan yang tadi, ruas kanannya kok ya operasinya vektor dengan dot. Jadi divergensi V, gitu loh. Ayo. Ya, oh sih. Izin coba jawab, Pak. Silakan. Siapa yang mau jawab? Zikra. Zikra, silakan Zikra Rahman. Mungkin karena yang kita butuhkan itu adalah nilainya, Pak, tanpa butuh arah. Kan kalau nilainya sama dengan 0 berarti itu incompressible. Oh, ya, iya, tapi tidak. Betul, tidak dia punya arah. Namanya apa itu? Skalar ya. Halo, Iya, Pak. Zikra, jangan ditutup dulu soundmu. Skalar, Pak. Skalar ya. Zikra Rahman. Tapi bukan itu jawabnya. Sudah jelas kalau ruas kanan divergensi itu akan menghasilkan sebuah besaran skala. Tapi mengapa? Itu kok ya pas gitu loh. Gitu, ini maksud saya. Atau pertanyaan lainnya, mengapa ini harus jadi besaran skalar gitu loh. Nah, halo, silakan. Yang lain. Halo? Loh, ya betul. Kalian jangan tidur loh ya. Buka semua on kamera.
Emi Rahmawati, Winandra ada sini. Dewa Agung, Muhammad Fadil, Muhammad Bintang. Ini siapa ini? Dion, Anselmus, Agung, Ilyas, Stefano, Reguel. Kamu terbiasa lulus diuji dengan menghitung itu nak sejak SD ya. Kalau kamu sekolah misalnya di negara kayak Jerman, nggak bakal lulus kan. Sebab ujiannya lesan ditanyai seperti itu. Nah. Bukan ngitung. Ngitung ya 50% ya. Apa? Kenapa? Kok ya pas jadi skalar gitu. Kenapa kok Pak Herman kok bilang kenapa pas ya? Apanya yang pas itu? Gitu loh. Bangkit, Pangestu Aji, Mikael Siregar, Yonatan Stefano, Agustin Mariatul Kiptia. Ayo. Siapa ini? Salsabila Rahmadina, Audrik Jetro, Rizal Haiderasan. Nah, ini menarik nih. Anak ini sukanya konsep biasanya. Safarel Seta, Muhammad Enrico, Emi. Loh, ya apa lagi? Ayo, silakan jawab. Angkat tanganmu, ada untuk jawab, untuk angkat tangan ada caranya kan? Ayo, apa? Kata sikrok, divergensi itu menghasilkan besaran yang tidak perlu arah, hanya besarnya. Loh, ya itulah. Kenapa ditanyakan kok pas? Pas dengan apanya? Gitu nah, ayo. Saya kasih contoh ya. Sebab kalau tidak saya pancing gini, saudara cenderung mau kuliah, ya dengarkan saja. Ignatius saya, Ignatius. Izin coba menjawab Pak, karena Silakan kalau ini. mass flow rate itu juga skalar ya Pak. Jadi kita membandingkannya dengan mass flow rate kalau berkurang itu mass flow rate-nya berkurang, kalau bertambah juga mass flow rate-nya bertambah. Bagus. Itu sekolah itu. Ya, bahwa kalau yang kita perbincangkan itu massa, pasti harus skala. Gitu nah, ya. Nggak ada berapa masanya 5 kg per detik laju aliran massa. Kemana? Kiri, kanan? Nggak penting ya. Berapa? Gitu ya. Nggak butuh arah dia. Ngerti ya? Oke. Ignatius, bagus. Kalau kita perbincangkan ini misalnya hukum Newton 2 tentang persamaan momentum, ya, hasilnya harus apa? Hasilnya harus apa? Halo? Tadi massa, kan? Kekalan massa itu kan ngomong apa? Apa yang didiskusikan? Massa, ya. Kalau kekalan momentum, Newton second law, hasilnya apa? Loh, hukum Newton 2 itu loh, itu memperbincangkan apa? Ayo, siapa? Waduh, anak putra mekanika kok. Kamu harus tanggalkan simbol teknik mesinmu kalau tidak bisa jawab ini. Kalau kita bicara kekalan massa, pasti yang diperbincangkan tentang massa. Ya, untuk fluida bukan paket tapi laju, yaitu kilogram per detik. Atau seperti itu ya. Oke. Nah, kalau kita sedang menurunkan persamaan momentum yang disebut
persamaan dari hukum Newton 2, Newton second law. Ya, itu besarannya berupa apa? Gitu ya. Apa yang diperbincangkan? Tuh. Saya belum lulus SMA dulu tahu itu. Saat sudah kelas 3 SMA, ya psikon dulu. Apa? Gaya, Pak. Gaya, jangan ragu-ragu. Ya, anak-anak murid saya tidak boleh tidak bonek. Ya, harus bonek. Oke. Gaya yang diperbincangkan. Berarti besarannya itu apa? Skalar atau apa? Vektor, Pak. Vektor. Ini Nandra bilang vektor. Ignatius, oke. Vektor. Harus kalian sadari itu. Nah, nanti kembali hukum termodinamika 1. Tahu ya? Hukum termodinamika 1 ada kan? Di Mac 1 ada kan? Apa yang diperbincangkan tentang hukum termodinamika 1? Apa? Massa tadi skala, ya. Hukum Newton 2 tentang persamaan momentum yang diperbincangkan gaya. Kata mereka berdua, itu adalah besaran vektor. Nah, kembali hukum termodinamika 1. Oke. Sudah lulus termo kan? Oke, apa yang sedang dibincangkan dalam hukum Tentang termodinamika? kekalan energi, Pak. Siapa ngomong itu? Rizal? Bukan. Di Rizal angkat tangan tapi disaut anak perempuan. Siapa? Agus, Pak. Agustin nih. Agustin, baik. Agustin, yang energi. Baik. Kekekalan energi. Besaran itu sifatnya apa? Agustin, Mariatul. Ayo. Maksudnya skalar atau vektor gitu ya, Pak? Iya, apa? Vektor ya, Pak? Loh, ono energi kok vektor. Skalar, Pak. Energi Ya, juga tentu saja kalau enggak vektor skalar ya. skalar, Pak. Oke, Mariatul. Kamu harus bisa berpilih. Sekali lagi ya saya ingatkan, ilmu pengetahuan ini dimulai dari imajinasi, dikembangkan dengan kreativitas, bukan dengan rumus. Itu ya. Oleh karena itu saudara tahu, gak ada orang berkata energi kinetiknya kemana? Loh kok kemana? Berapa kan? Gitu kan? Baik. Nah, apa buktinya? Kalau belajar mekanika dasar kamu sudah diajarkan kan? Misalnya itu energi kinetik, ya, atau energi yang kamu jumpai dari barang berputar, poros diputar, ya, poros diputar. Oke, buktikan bahwa atau ini bukan poros diputar. Tahu saya punya barang di lantai, pada posisi tertentu dia punya massa M, saya geser dia ke posisi yang lain sejauh delta S. Buktikan kalau energi atau daya itu adalah skala persamaannya. Dia punya massa M, duduk di sebuah posisi di bidang datar, ditarik sehingga bergeser sejauh delta S dengan kecepatan V. Berapa energi yang dipakai untuk menggeser itu dan berapa dayanya? Ini selesaikan dulu ya, baru kita lanjut kuliah. Berapa? Bagaimana? Loh,
Ya. Silakan Wildan Maurits Lutfan. Silakan. Lah iya, by formulation gitu loh. Tadi kan sudah dijawab ya, nak, oleh Agustin ya, bahwa dia sekarang tidak perlu arah tentang energi. Wildan, saya sudah kasih ilustrasi. Untuk benda berputar, ya, ataukah posisi benda pada sebuah bidang datar yang dipindahkan sejauh delta S, ya, apa yang bisa kamu berikan bahwa operasinya betul-betul jadi skala. Oke, baik energi maupun daya. Silakan Aldi. Aldi, siapa namanya? Iya Pak, Aldi Pak. Mungkin mulai formula itu Pak, W sama dengan F kali delta S itu. F kali, selalu gitu anak-anak itu. Gurunya SMA tidak baik, tidak ikhlas mengajarkan ya, Aldi Septianto ya. Kalinya apa? Dot atau cross gitu ya, mesti kali. Jadi yang benar adalah F vektor dot delta S vektor. Gitu ya, itu energi yang dibutuhkan. Iya Pak. Jadi skalar F vektor dot delta S vektor. Itu yang benar. Ya, itu energi. Dayanya Aldi. Izin menjawab, Pak. Siapa namamu? Nada, Pak. Nada. Kalau daya kan sebenarnya energi per waktu ya, Pak. Tadi kan Iya. F dot S ya, Pak. Nah, itu dibagi waktu, itu S per T itu bisa jadi kecepatan kan, Pak? V. Iya, Nah, terus? berarti F dot V Bagus. vektor dot V vektor, Pak. Bagus. F vektor dot V vektor. Bagus. Kalian akan jumpai itu nanti di belakang kuliah kita. Nah, catatlah ini baik-baik dalam steno itu. Ya, mungkin kamu akan beri judul gini, yang tidak boleh lupa dari putra mekanika. Gitu ya. Mechanical engineering, kamu itu urusanmu belajar apa? Belajar mekanika, Pak, dalam praktek keteknikan. Gitu kan? Oke, nggak boleh lupa. Nah, kalau itu daya ditinjau dari benda berputar, sama dengan apa? Sebuah poros diputar dengan gaya keliling, F keliling, tangensial, ya, tegak lurus jari-jari, ya, menyinggung menyinggung keliling dari poros, ya, oke. Dia berputar dengan kecepatan putar omega. Berapa daya poros? Poros ya, punya lingkaran dengan jari-jari R, dikenai gaya tangensial yang menyinggung ke keliling lingkaran, oke? Dia berputar dengan kecepatan putar omega. Ya, tadi yang saya contohkan nada itu adalah gerak translasi kan? Sekarang gerak rotasi seperti apa? Kalau izin menjawab, Pak. Izin mencoba menjawab. Kalau gerak rotasi itu diganti torsi ya, Pak. Berarti F dikalikan di dot delta R-nya. Terus untuk dayanya itu kan berarti sama aja dibagi T. Berarti F vektor dot omega vektor. Kalau nggak salah, Pak. Loh, jangan keburu-buru. Masa kamu akan mengalihkan gaya tangensial dengan putaran? Gitu kan? Oke. Kurang apa? Agar jadi kecepatan keliling, jadi apa? Yang lain? Apa? Kurang R, Pak. Iya, jadi apa? Ignatius. Kurang Oh, R. vektor dot omega vektor ya, Pak. R cross F. Apa? Oh, F cross R kali omega.
Apa F cross R? F cross R untuk dapatkan torsi. Torsi. Bagus, Ignatius. Tak tambahi bintang. Torsi. Dot omega. Gitu ya. Wis, itu aja. Nanti ketemu pelajaran elemen mesin. Ya. Ya. Yang ada 21730 N per N. Gitu ya. Torsi, momen torsi adalah sebuah angka kali N per N, gitu ya. Loh, itu kan asalnya apa, Mas? Gitu. Jadi dituliskan dalam bentuk apapun itu torsi kali omega, kalinya dot. Itu power. Gitu ya, Nak ya? Oke, baik. Sudah tahu kan sekarang kita kok sampai ke situ tadi? Karena ini nanti syarat dengan operasi vektor. Itu kan contohnya saja. Nah, lanjut dulu ya. Ini sudah ada PR-nya kemarin. Ya, sudah dikumpulkan oleh Winandra. Lalu koordinat kartesian dengan silinder. Oke. Apakah ciri-ciri dari sebuah kebetulan ilmiah itu? Menunjukkan keterbatasan manusia atas sebuah hal yang dia luar biasa, yaitu ini adalah hasil dari penurunan kekalan massa untuk koordinat silinder. Samakah dia dengan yang tadi? Jawabnya tentu tidak sama. Tapi penulisan vektornya sama. Nah, bahwa yang ini itu, yang di luar dari rho del T adalah divergensi rho V. Atau divergensi V-nya adalah seper R del ini. Operasi vektornya adalah berbeda tentu saja. Versi saya selalu mengatakan IR del del R, I theta del delta, del del theta kali seper R, ditambah K del del Z. Kalau ini pakai X, ya, aksisnya bukan K, tapi adalah juga I, IX gitu ya. Atau J kalau V, ya, del del Y gitu ya. Karena koordinat itu kan tidak harus aksisnya. Sebuah silinder itu aksisnya kan tidak harus dipilih Z kan. Boleh X, boleh Y gitu kan. Oke, baik, saudara sekalian. Loh, hasil sama dengan ini. Kalau dia incompressible, turunan rho-nya terhadap R maupun terhadap theta, ya, maupun terhadap Z juga sama dengan tinggal divergensi V vektor sama dengan steady flow, maka rho del T sama dengan. Oke, sudah seperti itu. Nah, lalu kita akan gunakan apa yang kita sudah dapatkan tadi tentang kekekalan massa untuk belajar tentang stream function for two-dimensional incompressible flow. Oke. Stream function adalah fungsi garis alir untuk aliran dua dimensi yang incompressible. Banyak diskusinya, siapkan diri saudara. Gambar apa ini? Ini gambar apa? Sorry. Nah. Gambar apakah ini? Yang saya gambarkan pada bidang X dan Y itu yang sudah kita diskusikan kemarin, ada cara melihat dalam ruang, ada cara melihat dalam bidang, ya. Kalian itu kan anak teknik mesin ya, diajari gambar apa? Perspektif, proyeksi kan? Oke kan? Kalau ada benda di dalam ruang X, Y, Z, lalu ada proyeksi. Bila dilihat dari atas, gitu ya. X mendatar, Y ke atas, Z adalah ke kedalaman kertas ini, masuk ke sana sini. Oke. Kalau saya sekarang katakan, oke, saya bertanya ya. Ini. Kalau saya lihat dari atas, berarti kita lihat
bidang apa? Dari atas dan bawah. Sumbu bidang apa yang berfungsi? XZ, Pak. Apa? XZ. Excel. Gitu ya. Siapa namamu? Dewa Angga? Dewa Agung. Oh, bukan Dewa Angga ya. SIS kalau Dewa Angga. Dewa Agung. Bagus, Excel. Berarti kalau orang menyajikan dalam perspektif bidang X, dilihat dari mana Dewa Agung? Dari depan belakang. Dari depan atau dari belakang. Gitu ya. Kalau orang melihat dari bidang X, Y, Z, dari apa? Dari kanan atau dari kiri, Pak? Kiri atau kanan? Bagus. Apakah tidak ada, Pak, struktur streamline untuk software yang luar biasa, modern, canggih, yang bisa menggambarkan dia di ruangan? Jawabnya ada. Mengapa selalu dalam by design contoh soal maupun apa yang memperbincangkan streamline? Kok penyajiannya dalam bidang XY, YZ, XZ? Kenapa? Mungkin coba jawab, Pak. Silakan, Dewa Agung. Kalau sepenanggapan saya yang minggu lalu dijelaskan itu buat memperjelaskan lebih detail aja sih, Pak, katanya Bapak. Bagus, bagus. Supaya kita bisa melihat struktur garis alir itu berikut vektor kecepatannya dengan detail, gitu. Ya, suatu hari Nada Ayu ujian skripsi, ya, diuji Pak Sutardi. Sutardi orangnya sukanya pernik-pernik yang detail dia tanyakan, gitu ya. Oke. Nah, kebetulan Nada Ayu suka sekali dengan software-software yang menggambarkan stereometri ruangan. Lalu dia gambarkan sebuah struktur streamline di ruangan. Ditanya sama Pak Sutardi, saya ingin yang di belakang, ya di belakang, agak ke kiri, gitu ya. Bus belakang agak ke kiri ya. Oke ya, agak ke kiri yang cenderung lebih ke atas. Terus dia tanya, berapa kecepatannya ke arah kanan? Waduh, gak ketok. Padahal gambar streamline-nya keren ya. Dalam ruang keren kan? Siapa bilang tidak ya? Sebuah struktur streamline aliran di dalam sebuah ruangan itu pasti keren habis ya. Tapi tidak detail. Maka Cendani selalu membuat peraga. Aliran saya dilihat dari bidang X, dari X, dan dari YZ. Ngerti maksudnya? Oke. Maka dapatlah dia struktur streamline. Oke? Baik. Sudah cukup tentang namanya itu adalah diskusi tentang perspektif aliran. Ya, perspektif aliran. Jadi, belum tentu aliran itu dua dimensi. Apakah yang disebut aliran dua dimensi? Mari kita diskusi dulu sebelum lanjut rumus-rumus. Apakah yang disebut aliran dua dimensi? Apakah sama dengan perspektif dua dimensi? Makanya ada PR ini. Loh ya, two-dimensional incompressible flow gases. Ya. Ya.
Ini ada UV, 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 semuanya U dan V yang menunjukkan komponen kecepatan dalam arah X dan dalam arah Y kan? UV, UV, UV. Kok masih ditanyakan yang mana yang 2 dimensi? Berarti kan bukan dari U dan V-nya kan? Ngerti maksudnya? Oi, saya bicara nomor 1 aja. Rizal Haidi Rasan. Apakah yang disebut 2 dimensi? Izin jawab Pak, itu Iya. untuk yang apa? Kalau aliran itu 2 dimensi ke persamaan kecepatan itu kan dideskripsikan sama 2 variabel gitu Pak, X dan Y. Katakan kalau misalnya yang contoh A itu U sama dengan 2X kuadrat itu berarti kayak 1 dimensi gitu loh. Oh. A, UX kuadrat tambah Y kuadrat tambah X kuadrat Y itu. Ya. Aliran Pak. berapa dimensi Itu ini? 2 dimensi Pak. Oke. Baik. Berarti dilihat 2, 3, 1 dimensi dari jumlah koordinat ruangan yang mempengaruhi medan kecepatan. Itu kan? Oke. Medan kecepatan. Sedikit nyeleneh pertanyaan saya. Mengapa kok medan kecepatannya, Bos? Ya? Mengapa? Kok bukan medan gayanya, gitu ya? Kenapa diawali dari medan kecepatan? Kenapa aliran itu didefinisikan dengan basis medan kecepatan? Ayo, ini jawaban Abu Nawas. Ya, kalau anak enggak bonek, enggak rodok kurang ajar, enggak bisa pasti. Ya, ya ayo. Kenapa? Jangan diem saja. Saya dulu itu kalau mengerti sesuatu dengan sendirinya itu ketawa sendiri saya. Ya, oh iya, kenapa ya? Kok medan kecepatannya yang pakai acuan? Kenapa rumus kecepatannya yang dipakai menentukan dimensi sebuah aliran? Gini jawabnya ya. Oke, ada yang coba? Ada yang coba? Bonek-bonekan? Lucu-lucuan? Mungkin karena Silakan. paket Kak kerungu, Helmi. Kecilkan audiomu. Helmi, Pak Raja, kamu setel audiomu. Oh ya Pak, tadi agak ngelag. Kenapa Pak? Silakan diulangi, karena kami tidak bisa mendengarnya tadi. Oh Pak, apa? Karena kan kalau di bicara fluida ini tidak ada paket masanya, jadi yang dilihat medannya Pak. Tuh. Coba tak ulangi pertanyaan saya. Kenapa dimensi dari sebuah aliran ya itu dilihat dari rumus medan kecepatannya, gitu, asalnya. Kalau medan kecepatannya 2 dimensi, pasti medan percepatannya 2 dimensi. Pasti medan gayanya 2 dimensi. Pasti medan tensor stresnya 2 dimensi. Gitu ya. Oke. Mengapa diawali dari medan kecepatannya? Ayo. Ayo nak. Biar nggak ngantuk. Ini. Makanya soal nomor 2 itu, loh ini ada UV. Saya nggak setuju juga ada UVW lah disebut tridimensional. Oh, ngaco ini. Enggak lah, saya tidak tridimensional. Tidak, bukan karena UVW-nya ya, sungguh bukan. Aliran itu jumlah komponen kecepatannya ada U, V, W, ada Vx, Vy, Vz. Itu adalah komponen kecepatan. Kalau dia punya W berarti rodok miring ke sumbu Z. Kalau dia tidak punya V dan W berarti dia hanya lurus ke arah E. Tahu ya maksudnya ya? Kalau dia hanya punya V, dia berarti tidak punya komponen W dan E. U berarti dia hanya lurus ke atas. Oke. Ke depan belakang dia lurus depan belakang. Itu kalau dia hanya punya W.
itu bukan dimensi aliran. Ini rotok ngaco yang punya handout ini. Sudah tadi dibilang Rizal maupun si Baraja ya, bahwa dimensi aliran itu terdiri dari pernyataan berapa koordinat ruangan yang mempengaruhi. Gitu. Oke ya. So, saya kasih contoh. Saya punya kecepatan, medan kecepatan ini. Ya, bentar. Nah. Oke, konsentrasi. Saya punya kecepatan, medan kecepatan U, hanya U. 2x y kuadrat ln z pangkat 3. Wes ngawur pokoknya. Yang gaya. Sorry. Bolak-balik saya mesti berhadapan sama ini. Sebentar ya, saya stop share dulu. Hilang ya channel saya. Background saya menyebabkan saya nggak bisa dilihat presentation-nya. Nah, di mana? Oke, lihat ini. U 2x y kuadrat ln z pangkat 3. Berapa komponen kecepatan ini? 1, Pak. 1, Pak. Dia tidak punya V dan W. Berarti aliran ini lurus sejajar sumbu X kan? Oke, berapa dimensi? 3, Pak. Bagus. Bagus. Jadi jangan ditiru ini ya. Ini bukan 3 dimensi ini. Belum tentu 3 dimensi, ngerti ya? Ngerti maksudnya? Itu bukan karena ada UVW. Saya sekarang sebaliknya. Saya memiliki aliran dengan V yang baik U-nya maupun V-nya maupun W-nya ada. Dengan U sama dengan 2x kuadrat. Dengan V sama dengan 3/2 Y pangkat 3. Dengan W sama dengan akar Z pangkat 5. Gitu. Nah, loh ini. Berapa komponennya? Komponen kecepatannya ada berapa? Ada 3, Pak. 3. Berapa dimensi? 3 juga, Pak. Sorry. X pangkat 3. Z pangkat 3. X pangkat 3. Ya, lalu W akar X pangkat 5. Berapa dimensi? 1 dimensi, Pak. 1 dimensi. Kalau tadi 3 komponen, 3 dimensi. Kalau andaikan itu Y dan Z ya. Sekarang yang ekstrim adalah dia punya 3 komponen. Berarti dia miring di sebuah ruangan vektornya. Tapi dia hanya dipengaruhi 1 koordinat. Berarti 1 dimensi. Oke, ya. Baik, kita kembali ke sini. Nah, ini gambar apa? Gambar streamline, garis alir. Oke. Dan sudah saya terangkan tadi mengapa detailnya harus diproyeksikan ke bidang-bidang. Oke. Sehingga kalau ada soal tentang streamline, jangan dikira dia itu 2 dimensi. Jangan dikira. Ya. Jangan dikira dia juga hanya punya perspektif 2 dimensi pun jangan. Karena dia bisa saja punya Y, punya komponen Y. Nah, buktikan bahwa kalau dia dilihat di bidang X, Y ini, dia bisa memiliki komponen Z, W. Ini aliran dinyatakan dalam streamline ini ya, Nak ya? Oke, saya mau tanya sekarang. Apakah dia punya W? Apakah dia punya W? Komponen W?
Izin coba menjawab. Silakan, Zafarel. Menurut saya bisa saja harus dilihat dari bidang XZ-nya, Pak. Bagus. Kalau dilihat dari XY, Kalau dilihat dari bidang XY nggak kelihatan, Pak. bagus. Berupa titik, gitu ya. Gitu, Zafarel. Bagus. Iya, Pak. Iya. Dia berarti bisa berupa ada W-nya, belum tentu tidak ada. Oke. Kalau di bidang XZ dia bisa dilihat, YZ bisa dilihat, gitu ya. Oke. Jadi selain dia belum tentu 2 dimensi, bisa juga 1 dimensi loh. Ya. Dia juga bisa juga memiliki perspektif komponen 3 dimensi. Ini proyeksi. Ya. Stream function for 2-dimensional incompressible. Tidak. Perspektif stream function untuk 2-dimensional. Oh, gini. Stream function for incompressible flow in perspective 2D. Gitu mestinya. Jadi persamaan garis alir untuk aliran incompressible dalam perspektif 2 dimensi. Gitu. Ya. Ngerti maksudnya ya? Oke. Jadi stream function untuk aliran 2 dimensi. Belum tentu 2 dimensi aliran. Oke. Tadi menjawab medan kecepatannya itu kenapa dipakai? Saya akan jawab dengan sesuatu yang sederhana. Aliran itu dimulai dari gerakannya. Disebut mengalir kan karena bergerak. Kata Baraja juga seperti itu. Ya, bahwa oleh karena itu yang paling penting dari aliran adalah tentang kecepatannya. Kalau kecepatannya 2 dimensi, insya Allah pasti percepatannya 2 dimensi. Gayanya iya. Setelah timbul gaya, timbul apa? Stres kan? Setelah gaya kan timbul stres, tensor ya. Tensornya juga gitu, pasti juga 2 dimensi. Dan seterusnya. Oke, saya akan lanjutkan. Kita mau belajar tentang stream function untuk aliran incompressible dalam perspektif 2 dimensi. Gitu ya. Oke, dalam perspektif 2 dimensi. Oke. Saudara, saya tinggal sebentar ke kamar mandi ya. Lalu saya ingin saudara siapkan diskusi untuk menjawab. Apakah bedanya streamline dengan pathline? Ya. Baik. Silakan. Kita hari ini mau melanjutkan setelah continuity equation, ya. Lalu kita akan bicara tentang stream function untuk sebuah struktur streamline. Oke, silakan
diambil kesempatan diskusi. Terangkan perbedaan patchline dengan streamline yang paling mendasar. Angkat tangan. Ayo. Anselmus. Di sini coba jawab Pak. Kalau streamline itu antara satu sama lain itu tidak ada perpotongan. Sedangkan kalau padline itu antara satu sama lainnya itu ada perpotongan titik-titik dan dia apa sebagai fungsi waktu Pak. Kalau padline. Oke. Ini campuran Anselmus. Jawabanmu itu ada yang benar, lalu banyak yang salah, ya. Oke. Gini, kalau Anda menerangkan sesuatu, lalu Anda sendiri merasa ada yang tidak ngerti dan gak logis, berarti keliru jawaban. Ya. Oke. Gimana? Saya punya gambar bagus. Ya. Punya gambar bagus dari Mac 1. Oke. Sudah dilihat ini gambar ini? Baik. Saya sengaja mewarnai sebuah partikel yang sama dengan warna yang sama. Partikel yang berbeda dengan warna yang berbeda. Oke. Lihatlah bagaimana orang mendeskripsikan patchline. Berarti dia figur yang sama ya. Tadi di sini. Kemudian ada di situ. Tahu ya? Tak ceklik lagi ya. Ada di situ. Ada di situ dia. Ya. Dia bukan partikel yang lain loh ya. Oke. Dia partikel yang sama. Nah, ini adalah patchline. Dia nggak mungkin direkam jadi garis sepanjang ini kalau interval time-nya tidak dijalankan. Setiap ceklikan, ya, balik. Ya, oke. Setiap saya klik berarti instant time. The first time. Ya. Interval delta T kemudian. Delta T kemudian. Delta T kemudian. Delta T kemudian. Lalu delta T yang sekian ini, dia menentukan garis ini. Berarti dia harus direkam dalam video kamera. Bukan fotograf kamera. Interval of time diperlukan untuk mempelajari patchline. Nah, streak line. Saya lihat dulu kok streak line yang diutamakan. Oke, dan streamline. Oke. Ya, baik. Nah, pada suatu instant time, tadi kan kita hanya belajar satu partikel atau yang bergerak. Lalu kita kemudian perbolehkan partikel kuning, partikel putih, partikel hijau, kamu boleh ikut sekarang ya. Oke. Lalu dia ikuti partikel-partikel itu dari partikel merah. Dia ikut.
Nah, setelah pada interval waktu tertentu terjadi garis seperti ini, kamu foto dia, klik, ya contohnya ya ini, ya, lalu diklik saat instant time, photograph, kamera, start, yes. Oke, jadi ini, berarti ini produk video atau produk foto? Fotograf kamera. Oke, jadi sebuah interval time tidak diperlukan untuk merepresentasikan sebuah streamline. Dan streamline dimiliki oleh berbagai partikel di titik-titik yang berbeda, yang dijepret, diambil, direkam pada instant time, waktu yang sesaat. Kata kuncinya adalah interval time dan instant time. Oke, streamline itu apa? Streamline ya kayak streamline. Sebelum diklik, dia sudah menunjukkan ini. Bedanya streamline itu tidak mengharuskan. Streamline itu diharuskan semua partikel ini tadinya berasal pada titik yang sama. Gitu. Gitu. Mulainya di titik yang sama. Jadi, untuk aliran yang steady, baik pathline, streamline maupun streamline adalah garis yang sama. Jadi nggak ada perkara perpotongan, Anselmus. Kalau dia tidak steady, berarti ada yang berkhianat partikel ini. Yang pesannya ikut track yang sama ya, dia bilang iya ya, tapi di time interval tertentu dia pergi keluar, yang merah keluar, sorry, yang merah boleh, yang kuning juga keluar. Oh, berarti garis ini tidak akan menunjukkan bentuk garis yang seperti tadi. Gitu ya. Oke. Jadi, kalau hendak saudara gambarkan fungsi garis alirnya, ya, pada yang mana saudara kemudian akan merepresentasikan fungsi itu untuk sebuah partikelnya dalam interval waktu tertentu, jadilah pathline. Oke, ini gambar. Saya stop, saya balik ke share screen yang tadi. Oke, balik ke sini. Nah, kalau begitu saya ingin diskusi dengan saudara tentang ini. Tadi ada persamaan continuity yang mensyaratkan aliran steady. Sorry. Ini, kalau steady tidak ada fungsi T. Ini, del T. Kalau steady jadi incompressible yang steady. Jadi del divergensi V vektor sama dengan 0. Ini incompressible dan rho konstan. Ini juga saya perlu benahi. Nah, hati-hati bacanya nak ya. Ini adalah incompressible sekaligus rho konstan. Bukan kalau rho konstan lalu dianggap ini, lalu nggak ada del rho del T. Kalau dia incompressible yang dinolkan ini loh. Nggak ada urusannya dengan yang di dalam ini. Kalau incompressible itu yang di dalam. Nah, sekarang saya mau tanya. Untuk belajar streamline, kita mengawali harus dengan continuity. Untuk mendapatkan rumus streamline dengan stream function, untuk mendapatkan rumus streamline berupa stream function, kita mendasari dengan persamaan continuity. Saya ingin jawab kreativitas saudara. Mengapa saya harus mendasari dengan persamaan kontinuitas untuk menggambar stream? Selalu itu di dalam berbagai textbook manapun selalu dinyatakan seperti itu. Ya, stream function akan kita pelajari. Kata kalimat depannya pasti itu. Yaitu apa? Based on continuity equation, gitu ya. Based on continuity equation, maka stream function bisa dinyatakan hubungannya dengan koordinat ruangan adalah sebagai berikut. Kan gitu kan?
Nih, saya gambarkan lagi. 2 saja. Jangan lupa, kalau gambar streamline itu ada panah-panahnya. Panah-panah di streamline itu menunjukkan apa sih? Ini streamline yang benar. Ya, streamline 1 dengan harga stream value 1, streamline 2 tetangganya dengan harga stream value 2, saya sedang gambar. Orang akan mengatakan, oh ini streamline ini, karena ada panah-panahnya. Panahnya itu buat apa? Buat menunjukkan bahwa aliran itu jelas arahnya, yaitu kemana? Ke kanan, gitu kan? Ke kanan. Dari ke atas, lalu cenderung pergi ke bawah, ke kanan pokoknya. Ya kan? Oke. Panah-panah itu menunjukkan apa di sebuah streamline? Kalau saudara belajar fisika, pasti panah itu menunjukkan vektor ya. Oke, vektor apa yang ditunjukkan oleh panah di streamline? Vektor kecepatan, bukan Vektor kecepatan aliran. Baik. Vektor kecepatan aliran. Siapa yang jawab tadi? Hervina, Pak. Siapa? Hervina. Elvina. Namamu Elvina, ya? Hervina, Bapak. Hervina. Oke. Angkat tangan, nak. Hervina Lailatu. Baik. Baik. Vektor kecepatan. Oke, sekarang jawaban pertanyaan saya. Mengapa untuk membuat fungsi matematik garis ini kok mendasari pada persamaan kekekalan massa? Kamu harus jawab. Saudara, yakinkah bahwa panah-panah yang menyusuri garis ini adalah vektor kecepatan? Iya, Pak. Memang itu vektor kecepatan. Vektor kecepatannya siapa? Vektor kecepatan aliran di titik-titik yang dilewati streamline itu. Oke. Kenapa? By definition, streamline itu dinyatakan sebagai streamline adalah garis alir yang di tiap titiknya selalu disinggung vektor kecepatan secara tangensial. Dia merupakan presentasi dari sebuah aliran dalam waktu sesaat. Jangan lupa itu diomong, ya. Kebanyakan teman-teman hanya mendefinisikan streamline adalah garis alir yang di tiap titiknya disinggung vektor kecepatan secara tangensial. Titik. Lupa bahwa dia pathline juga gitu, ya. Yang direpresentasi, yang merupakan representasi aliran dalam waktu sesaat. Track gitu. Oke? Nah, dari yang saya katakan itu coba jawab. Mengapa stream function dari sebuah streamline itu kok didasari oleh persamaan kontinuitas? Yang kreatif. Ya. Mudah-mudahan saudara nanti tidak malah a priori dengan cara kuliah saya. Rumusnya nanti, nah sungguh, rumus itu gak ada apa-apanya, gampang. Yang penting adalah pengertian-pengertian